Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, shalom. Lebih kuat lagi, shalom. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang yang mana? Mau jadi orang mana? Yakin? Yakin bisa jadi orang Samaria? Betul-betul yakin. Kalau saudara yakin jadi orang Samaria, maka tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem, Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang kena rampok. Mau? Tapi namanya saudara pun kerinduan saja, tidak mau. Laranglah kerinduan itu. Saudara-saudara, kisah ini dimulai dari tampil seorang ahli Taurat yang berkata kepada Yesus, "Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Yesus kasih tahu, "Engkau kan ahli Taurat. Engkau akan tahu apa yang tertulis di sana." Dia jawab dengan sangat baik. Kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Yesus bilang, "Jawab itu benar." Lalu dia bertanya, untuk membenarkan dirinya dia bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Siapakah sesamaku manusia? Lalu Yesus menyatakan perumpamaan ini, supaya kemudian perumpamaan ini dilihat sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Adalah seorang turun dari Yerusalem Yeriko. Perjalanan ini tidak terlalu jauh, kira-kira 30 km, tapi jalan menurun yang berliku-liku, berbatu-batu lepas, lebih parah dari yang kita turun tadi itu. Tidak ada orang tinggal di situ. Dia kira-kira ada 400 feet di bawah permukaan laut, dan sudah pasti kalau ada orang merampok dia di situ, tidak ada yang bisa tolong. Berteriak bagaimanapun tidak ada yang bisa dengar. Tapi rupa-rupanya ini orang mungkin sedikit kesasar dan dia ada di situ. Dia dirampok. Pembacaan tadi kasih tahu, dia bukan saja dirampok, dia dipukul hampir mati di sini.
Dalam keadaan sekarat itu datanglah seorang imam. Ini imam tolong ke tidak? Ini imam tolong ke tidak? Tidak tolong. Makanya tadi saudara tidak mau jadi imam itu toh. Imam apa, orang ada susah di situ dia tidak tolong. Tapi juga jangan cepat-cepat. Kenapa? Imam di bait Allah itu banyak sekali. Ada yang sudah ditabiskan menjadi imam tidak pernah melayani karena artiannya panjang sekali. Lalu katakanlah imam ini akan dapat jatah pelayanan di bait Allah. Dalam perjalanan menuju bait Allah, dia ketemu orang yang dirampok dan dipukul hampir mati. Kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Kalau saudara imam itu, saudara tolong ke tidak? Tolong ke tidak? Kalau saya tergantung. Siapa dulu yang kena rampok? Kalau dia janda muda, saya pasti tolong. Tapi kalau dia nenek tua, saya akan bilang nenek, mungkin ini jalan Tuhan. Kira-kira. Tapi saudara tolong, saudara luar biasa, saudara luar biasa. Lalu datanglah seorang Lewi. Ini orang Lewi tolong kok tidak? Ini orang Lewi tolong. Ya, makanya saudara kepingin jadi orang yang baik hati itu kan. Saudara rindu untuk menolong. Tapi hati-hati karena kata Samaria yang ditempatkan pada orang ketiga itu yang serius. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria. Padahal domba saudara baik-baik, sama-sama keturunan Yakub. Tapi setelah Salomo mati, ini dong mulai baku rampas kerajaan. Siapa yang harus pimpin ini kerajaan? Ini yang membuat orang bertengkar dan berkelahi. 10 suku terbagi ke utara, 2 ada di selatan. Mereka bertengkar soal politik, berkelahi sampai waktu Yesus datang. Belum terlalu lama dong kerja, belum terlalu lama dong berkelahi. Kira-kira 700 tahun dong bertengkar, 700 tahun. Tetap mau jadi orang Samaria kok. Tetap. Ibu pendeta sudah bilang tergantung lagi kembali. Nah, tidak apa-apa. Mungkin dia bilang makanya jangan kalahnya. Tidak mungkin. Dia bilang tahan sedikit. Begitu ya. Di sini bisa kok kerja ringan dengan begitu, bisa kok. Mantap. Yang ketiga, lalu dia ambil kain, dia balut luka-luka orang itu. Bisa? Mantap. Wah, orang di sini memang terlalu. Ini orang Samaria semuanya. Nah, yang keempat ini menarik. Saya renungkan yang keempat ini berulang-ulang. Dia ambil ini orang yang tadi sudah dia tolong ini. Dia muat di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya, itu hari suada oto? Itu hari suada? Pick up suada? Trek? Oto proyek dong? Belum ada. Berarti dia punya angkutan itu keledai. Dia punya alat transportasi itu keledai. Ini yang saya renungkan tidak habis-habis. Kenapa? Saya kalau bawa oto dari Kupang datang ke Soe, kalau ketemu orang di jalan domba kelahi bertengkar, untuk tolong saya tolong. Untuk tolong saya tolong. Oh, saya pendeta. Tapi itu pertolongan kemudian jadi soal ketika orang banyak yang ikut tolong itu dong lihat saya agak lama. Dong lihat saya agak lama. Terus dia bilang begini, Bapak bisa bawa pergi rumah sakit pakai Bapak pu oto. Wah, itu saya pikiran itu. Saya mau tanya, kalau saudara ada oto dan ketemu orang susah di jalan, itu orang mau dibawa ke rumah sakit, bisa muat di saudara pu oto? Bisa? Yang paling banyak bilang bisa itu kan dia belum ada oto. Ya, ini kan dia belum ada oto. Sebab kita ini kalau sudah ada oto, kau cuci bagus-bagus, itu istri saya naik lepas sendal. Ya, tapi sudahlah, namanya saudara orang mau jadi orang Samaria ini ya, memang saudara terlalu luar biasa. Dia muat di keledai tunggangannya keempat. Yang kelima, lantas dia bawa ke rumah penginapan. Dia bawa ke rumah penginapan. Jadi bayangkan saudara, dia bawa ini orang, dia taruh di bahagia 2. Bisa? Yang Samaria belum bisa. Saya lihat saudara mulai ragu-ragu. Saudara mulai turun perlahan-lahan. Saudara pun semangat untuk jadi orang Samaria.
Wih, bayangkan kalau dia taruh di situ, di mana lagi? Bahagia 2 baru dia tidur tahan di Cahaya TTS. Dia lihat. Kelima, keenam, Alkitab mencatat, dan dia merawat orang itu. Dan dia merawat orang itu. Dia bukan salah taruh, tapi dia merawat. Pasti dia cek ini orang, dia masak bubur, pagi-pagi dia pergi ketok pintu. Om, ya, masih hidup. Dan dia cek ini orangnya ada apa tidak. Dia merawat. Bisa? Hai, saya lihat saudara makin redup ini. Wih, ini mau jadi Samaria sulit sekali ini kalau ini. Ketujuh, lantas dia ambil uang 2 dinar, dia kasih kepada pemilik penginapan itu. Dulu kerja 1 hari dibayar 1 dinar. 1 dinar upah kerja 1 hari. Itu berarti kalau 2 dinar dia kasih kepada pemilik penginapan itu, dia pun upah kerja selama 2 hari dia kasih untuk kepentingan orang susah. Bisa. Wih, ini mulai Via Dolorosa, penuh sengsara. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu dia berjumpa dengan satu orang yang dirampok sehabis-habisnya dan dibunuh hampir mati. Siapakah orang itu? Orang itu adalah saya. Orang itu adalah kita semua. Tidak mungkin dalam keadaan susah sengsara itu kita bisa ditolong oleh siapapun. Oleh imam tidak bisa. Oleh orang Lewi tidak bisa. Dibutuhkan orang Samaria. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita lihat yang berikut ini. Setelah dia merawat orang itu, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dan apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu ialah gereja Tuhan. Orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan itu, yang oleh bilur-bilurinya dia menjadi sembuh. Sekarang Tuhan bawa titip di rumah penginapan. Bukan saja dia titip, tapi dia kasih tahu, uruslah ini orang sehabis-habisnya. Jika kalau nanti engkau belanjakan lebih dari ini, kalau engkau membelanjakan lebih dari ini, ada 2 dinar yang dia titip, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara tahu dia pemaknanya. Dia pemakna sederhana. Gereja yang tidak mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang ditempatkan oleh Tuhan di situ, gereja itu tidak diberkati. Tidak diberkati. Pak, tapi dong pengkolekte banyak. Iya, nanti tiap hari dong bakal lagi gara-gara kolekte. Dinafkahi juga. Ada. Jadi orang-orang yang Tuhan titipkan di situ, mereka harus diurus sehabis-habis. Oleh rumah penginapan. Karena itu dalam kaitan dengan itu, maka ada 2 hal. Yang pertama, rumah penginapan itu harus menjadi tempat yang baik. Tempat yang baik ini bukan sekedar bangunannya saja yang baik, tapi dengan pelayanan yang baik. Karena orang-orang yang tadi sudah diselamatkan dalam perjalanan Yerusalem Yeriko, Tuhan titip di situ. Saudara mau Tuhan titip atau mau memang di waktu rumah? Separuh ini, saya mau tanya saudara loh. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga, yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu siapa mau pisah sekarang? Hanya Pak Gu, biar lain di mana saya lihat yang lain bahaya ini. Ada separuh ketika saya tanya mau pisah sekarang, Bapak, anak dong masih kecil. Belum lagi pun Bapak model begitu. Karena itu saudara-saudara mestinya di tempat ini, di rumah penginapan di mana dititipkan, rumah itu harus jadi rumah yang baik. Bukan saja bangunannya baik, yang sebentar kita akan bikin kok doa kok, ngiri. Tapi dia harus kerja juga dan baik-baik.
Yang biasanya jadi masalah itu kalau mama yang masak daging di belakang tuh bangun, kau tanya ini kepala tukang dong. Itu biasa jadi. Di sini biasa begitu. Bisa kok, biasa kok. Kami tidak pakai itu. Kami pakai dos. Kenapa harus pakai dos? Karena pertama di Firi memang tidak ada itu. Tapi yang kedua, mesti pakai dos. Kenapa? Karena satu kali isi tangan di sini, itu dapat berapa saja itu dia masuk di situ. Langsung. Itu tidak lewat otak itu. Itu dia masuk begini, langsung. Beda kalau ibadah di darat. Beda toh? Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Itu petugas persembahan bawa dia isi tangan begini. Kayak agak lama. So agak lama dia pemata terputar 2-3. Nanti dia isi, kau yang bawa persembahan selewat baru dia kaki. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Kemennya saya betul. Di Naukai juga ada. Fam. Lebih jauh lah. Naik pesawat. Pernah naik pesawat? Wih, kamu suka jalan loh. Jangan naik yang kecil-kecil loh ya ATR loh. Naik yang mana yang Airbus dong itu. Don terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km. Itu pesawat kalau jatuh kita semati. Dia baru begini dia betul sedikit langsung. Nah itu saudara-saudara, di ketinggian kira-kira 12 km itu mulai aman tuh, mulai buka dia punya sabuk pengaman, so bisa jalan-jalan sedikit itu. Itu kadang tidak ada maksud pi belakang, dia sengaja pi belakang supaya orang tanya, gimana? Saya berangkat tuh lah 3 hari saya. Tiba-tiba pas dia pi belakang ada itu lampu seatbelt menyala, ada suara bilang begini. Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, ada yang berani protes ketika dong bilang silakan kembali ke tempat duduk? Terus mau kembali kau buat apa? Jago hilang bapak. Itu dia pulang dengan teratur. Dia akan duduk dengan diam-diam, dan kalau ada anak kecil 1.000 di depo sebelah dia akan korek bilang begini, adik doa. Biasa yang jago-jago dong itu jalan langgar kali. Semakin jauh berjalan itu woy. Di ketinggian kira-kira 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek dilakat itu lebih kalah. Nah dalam kecepatan yang kira-kira seperti itu, pesawat itu kan tabrak apa? Awan dia pasti guncang. Itu menarik itu. Pas dia tabrak guncang, semua orang Kristen yang di atas pesawat langsung Yesus. Kalau di darat kaget memaki bapak. Saya tidak pernah dengar orang memaki di atas pesawat. Mestinya kalau ada tukang memaki di sini kumpul, kasih dia uang, beli tiket, suruh dia berangkat. Terutama pas musim barat itu. Saya yakin waktu pulang satu persekutuan doa di rumah nanti. Ini menjungkir balikan cara berpikir ini orang ahli kabut. Supaya dia tahu sekarang dia mesti berekspresi. Dia tidak bisa mengatakan saya beriman tanpa melakukan sesuatu. Dan hari ini dalam konteks pembangunan ini kita masih mau buat ini rumah penginapan, tempat singgah dengan yang baik-baik, dengan pelayanan yang baik, dengan urus yang baik.
Bayangkan yang tinggal di hotel lagi dong kasih kita handuk putih saja untuk lap kaki. Biar gosok di situ. Bayangkan sampai model begitu. Itu tantangan bergereja kita hari ini. Amin. Oh, dong suka stop yang Pak Pendeta hot dan tolong lambe sudah. Tapi saya rindu saudara tepuk tangan ikut saya. Koi ale totafa anasik namun anak titi mori nokonen oti itu inay mangan kantu kanat sedik yo ale mansia ifay manas biyut kun henat tamansa diin of kulut dale natenabal neume mari latri itu infuli nane insan kondisi angin akan nami penesona bodis alam kau kita itu inhalinya lomenu nubekan setas namai kata lekot nona di no Yesus hentok dit puno tet tabit nes top it alanan ini lagu dong tidak hafal tapi lagu Korea dong hafal ini ayat